Baik, saya akan sharing materi kita hari ini. Baik, teman-teman semua yang saya cintai semua, di kesempatan pagi ini kita kembali akan membahas sebuah tema ya terkait dengan pemahaman kita tentang asuransi syariah. Ya, kita secara series memahami konsep dari asuransi syariah, bagaimana akadnya, ya kemudian bagaimana mabadi atau landasan dalam asuransi syariah. Kemudian juga kita telah bahas itu tentang akad dalam asuransi syariah. Kemudian juga kita telah bahas juga tentang nilai-nilai mulia yang ada dalam asuransi syariah, ya. Dan minggu lalu kita sudah membahas juga tema tentang maqasid, ya, maqasid syariah dalam asuransi syariah. Nah, dalam pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas satu tema lagi, yaitu tentang hal-hal yang dilarang, ya, praktek-praktek yang dilarang dalam asuransi syariah. Ini perlu kita sama-sama pahami, perlu sama-sama kita pelajari. Kenapa? Karena dengan mengetahui apa yang dilarang ini, kita bisa memberikan edukasi, memberikan penjelasan kepada nasabah-nasabah kita atau kepada masyarakat yang memahami asuransi syariah ya dengan cara pandang konvensional. Ya, tentu ini adalah hal yang sangat berbeda ya antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah punya landasan sendiri ya, punya konsep sendiri ya. Akadnya juga berbeda ya. Kemudian juga ada hal-hal yang memang tidak diperkenankan ya, yang tidak diperbolehkan dalam praktek asuransi ya. Maka itulah yang dikenal dengan namanya asuransi syariah. Nah, untuk itu kita perlu hari ini belajar ya tentang satu tema yang penting sekali ya untuk kita pahami apa aja sih yang dilarang dalam asuransi itu gitu ya. Maka hal ini insya Allah kita akan bahas pagi ini. Waktu kita nggak banyak ya, karena jam 9 kita juga harus sudah selesai. Nanti mungkin poin-poin pentingnya saja saya akan sampaikan. Ya. Baik, sebelumnya begini teman-teman. Ya bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam Al-Quran itu menciptakan kita, ya menciptakan alam semesta ini, ya menciptakan manusia. Ya di situ Allah memberikan sebuah eh, perintah lah kepada kita ya bahwa apa yang diberikan ini, apa yang diciptakan ini sebenarnya itu untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya ya. Untuk apa? Untuk kemakmuran ya. Untuk apa? Untuk dikelola ya. Untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, tetapi begini ya, dengan adanya penciptaan tersebut ada yang dilarang. Jadi ketika menciptakan semesta ini ya ada ciptaannya, makhluknya ya ataupun apa-apa yang ada di muka bumi ini ya di situ ada hal-hal yang diperbolehkan dan ada hal-hal yang dilarang. Nah, kenapa itu? Nah, jadi begini teman-teman, ya, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan karena memang semuanya itu adalah untuk maslahat kita gitu ya. Jadi ketika ada yang diperbolehkan dimakan, ada yang diperbolehkan dalam transaksi, ya, ada yang diperbolehkan dalam bermuamalah, kok ada yang dilarang, ya, semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia gitu ya, bahwa semua itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan gitu ya. Ketika ada keburukan ya yang dilakukan pasti juga akan menjadi kerusakan gitu. Jadi maka hal-hal yang dilarang tidak boleh dilakukan atau dilanggar. Nah, maka dalam bermuamalah ya ini penting kita bahas ya. Ada yang larangan itu tujuannya untuk apa gitu ya. Baik, Ibnu Qayyim berkata bahwa sesungguhnya bangunan dan pondasi syariah dibangun atas hikmah. Nah, ini menarik ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sebuah maslahat gitu ya. Ada kemaslahatan dalam asuransi syariah dalam 5 hal untuk hifzuddin ya, hifzul akal, kemudian hifzul nasl ya, hifzul mal ya, kemudian apalagi kemarin ya hifzul nafs ya, menjaga jiwa. Nah, ada hikmah dan kemaslahatan ya di dunia dan di akhirat. Seluruh syariat Islam adalah keadilan, rahmat dan maslahat dan hikmah. Jadi tentu ketika ada perintah dan larangan, terutama ada hal-hal yang dilarang dalam asuransi ya yang akan kita bahas hari ini, di situ pasti ada kemaslahatan. Kemaslahatannya ya untuk siapa? Untuk umat manusia itu sendiri ya, untuk masyarakat itu sendiri gitu. Nah, maka inilah hari ini yang kita perlu bahas. Kenapa kita perlu mengetahui hal-hal yang dilarang? Ya karena ketika kita menjauhi dan tidak melakukan praktek hal yang dilarang, kemaslahatan kita dalam menjalankan asuransi tentu akan lebih besar kemaslahatannya untuk diri kita dan untuk umat manusia gitu ya. Oke, jadi poinnya di sini yang saya mau tekankan adalah ya hikmah
adanya larangan itu ya karena memang tujuannya sekali lagi adanya maslahat. Kalau itu dilanggar pasti akan ada mudarat ya. Kalau itu dilakukan ya dalam bermuamalah tersebut pasti itu ada mudarat. Nah, hal-hal inilah yang insya Allah kita akan bahas tentang apa yang menjadi mudarat, apa yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperkenalkan dalam asuransi syariah. Oke, sebelumnya ada hadis juga ini menarik kita bahas bersama ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas ya dan haram itu jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ya. Dan di antara keduanya ada sesuatu yang samar-samar atau syubhat wa bainahuma ya mustabihat ya umrun mustabihat. Ada hal-hal yang menjadi samar-samar atau diragukan ya. Di mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang samar, maka sesungguhnya telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada perkara yang samar-samar, ya, maka ia akan terjatuh pada perkara yang haram. Bagaikan pengembala kambing yang mengembalakan kambingnya di perbatasan orang lain, hampir-hampir dia jatuh ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki batasan. Ketahuilah sesungguhnya batasan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan. Nah, jadi kita perlu mengetahui hal-hal ya perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Permasalahan halal dan haram bukan hanya dalam makan dan minum saja, ya, namun juga tentu kita dalam bermuamalah, dalam urusan ekonomi, ya, ini juga perlu kita perhatikan, gitu ya. Saat makan di restoran tentu penting untuk mempertimbangkan restoran tersebut sudah terjamin kehalalannya. Begitu juga melakukan kegiatan bisnis, ya. Apakah bisnis tersebut bisnis yang diperbolehkan syariah, ya, atau termasuk yang dilarang, atau dalam praktek terdapat hal yang dilarang atau untuk dilakukan. Itu baik saat menawarkan polis asuransi ya yang penting closing tanpa memperhatikan aturan yang tidak boleh dan dilanggar dalamnya. Nah, ini menjadi penting untuk kita bahas bersama. Oke, mengetahui hal-hal yang dilarang dalam asuransi syariah adalah penting ya bukan hanya agar aktivitas ini mendapatkan keberkahan dan kebaikan dalamnya, namun juga ini merupakan syiar ya sebagai sarana untuk memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat lebih luas lagi bahwa ya asuransi syariah ya sangat memperhatikan, nah ini penting ya, hal-hal yang dilarang dalam praktek muamalah untuk ditinggalkan sehingga sebagian orang itu ya yang masih menganggap bahwa asuransi itu sama saja ya dan antara konvensional dengan syariah itu bisa mendapatkan pencerahan. Oh tidak, gitu. Kita akan bisa menjelaskan bahwa berbeda sekali antara asuransi syariah dan konvensional karena ada hal-hal yang dilarang yang tidak diperkenankan dalam asuransi syariah. Maka di sini ya ujung tombak utama dalam menyebarkan kebaikan dalam asuransi syariah adalah agen-agen yang terus belajar untuk memahami asuransi syariah dengan baik dan benar. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas. Oke, yang pertama teman-teman, yang pertama adalah gharar. Ya, ini sering kita bahas juga dalam pertemuan kita hari Sabtu. Ya, poinnya adalah begini. Gharar ini adalah sesuatu yang tidak jelas, ya, sesuatu yang mengandung di sana ketidakjelasan gitu ya. Sesuatu yang belum diketahui dengan jelas seperti apa ke depannya gitu ya. Dan ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan hadis nahar sallallahu an bai'il hasad wa an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang ada ghararnya. Nah, kenapa dilarang? Karena di situ ya ada ada peluang ya untuk memakan harta orang lain, milik orang lain secara tidak benar atau secara batil ya. Ini dalil-dalilnya saya cepatin aja ya. Jadi praktek dalam asuransi syariah itu yang mengandung gharar itu seperti apa ya. Yang pertama teman-teman ya bahwa kalau asuransi konvensional itu kan dihitung dengan cara rumus aktuaria ya untuk mengetahui bahwa hitungan statistiknya seperti apa. Nah, nanti di sana ya tidak dapat diketahui secara pasti besaran jumlahnya akan sangat tergantung berapa besar musibah yang dialami. Jadi di sini masih ada gharar ya, ada ketidakpastian berapa yang akan diterima, berapa yang akan dibayar, kemudian berapa lama dia akan membayar. Nah, metode seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah transaksi jual beli dalam asuransi konvensional dengan membayar premi, kemudian nanti dihitung, kemudian nanti mendapatkan manfaatnya seperti apa ya. Nah, di sana masih ada terjadinya sebuah ketidakjelasan. Ketidakjelasannya adalah berapa lama nasabah harus membayar, ya. Kemudian kapan dia akan terima manfaatnya, ya. Kapan artinya musibah itu akan terjadi, kemudian dia akan berhak menerima klaimnya. Nah, karena kan nggak jelas semua itu.
Nggak jelasnya bagaimana? Nggak jelasnya adalah ya kapan terjadinya musibah itu, kapan dia akan menerima klaimnya dan berapa lama dia akan membayar. Nah, ini mengandung gharar. Jadi akad yang apa namanya mengandung jual beli dalam asuransi syariah, dalam asuransi konvensional itu tidak diperkenankan, gitu ya. Oke, ini saya cepatin aja ya. Nah, hukumnya juga sudah ada gitu ya bahwa ini tentang maisir ya. Oke. Nah, maisir kelewat tadi dalilnya. Jadi saya balik lagi ke poin yang gharar tadi ya teman-teman ya. Yang gharar tadi dalam praktek asuransi konvensional adalah karena memang eh, tidak jelas nasabah itu ya. Ini saya mau kuatkan lagi bahwa ketika dia membayar premi ya, membayar premi secara rutin bulanan atau tahunan ya, nasabah memang di sana mendapatkan manfaat ya. Umpama nilai asuransinya berapa, santunannya berapa, kesehatannya berapa. Tetapi ya kapan dia menerimanya itu yang belum jelas ya. Menerimanya apa? Ya dia klaimnya kan belum jelas kapan dia sakit, kapan dia kena musibah, ya kapan dia terima klaimnya. Nah, itu yang dianggap ya ketidakjelasan dalam asuransi itu. Berbeda halnya kalau asuransi syariah. Ya, di sana bukan akadnya jual beli, jadi dia tidak mengakadkan itu jual beli, namanya dia ta'awun ya, mengakadkan dirinya untuk saling menolong sesama anggota sama peserta, ya maka tidak lagi mengandung gharar. Kenapa? Ya, artinya ketika musibah itu dialami oleh sesama pesertanya sama anggotanya dan dia menerima manfaat klaim, manfaat uang santunan, ya itu adalah uang santunan yang memang diakadkan di awal untuk dibantukan ya, untuk diberikan kepada peserta yang mengalami musibah. Nah, jadi dari sisi akadnya ya tidak terkena gharar dalam asuransi konvensional. Ya, inilah yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Asuransi konvensional terjadinya gharar karena di sana ada akad jual beli. Sedangkan jual beli yang mengandung gharar itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengandung ketidakjelasan itu dilarang, tidak diperkenankan dalam bermuamalah, gitu ya. Kita masuk yang kedua adalah maisir, ya maisir atau judi, ya. Judi jelas ya dilarang ya, larangan judi dalam Al-Qur'an juga ada ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ya, orang-orang yang beriman eh, sesungguhnya minum khamar, berkorban untuk berhala, yang mengundi nasib ya dengan panah adalah perbuatan keji ya, dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Jadi larangan maisir di sini ya, judi ini dilarang di dalam syariah. Nah, saya nggak bahas pengertian-pengertiannya, saya cepatin aja. Saya ingin langsung menjelaskan praktek judi dalam asuransi. Jadi praktek judi dalam asuransi ini, ya, ketika seorang pemegang polis mendadak kena musibah, ya, sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi nasabah asuransi, ya, baru sedikit membayar premi. Nah, jika hal ini terjadi, nasabah diuntungkan. Sebaliknya, jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu, sementara ia sudah membayar premi secara penuh, maka perusahaan yang diuntungkan. Nah, disinilah yang perlu kita pahami bersama ya. Ini terjadi kenapa? Ini terjadi karena memang kalau tadi transaksinya adalah tukar menukar ya, membayar premi mendapatkan manfaat ya, atau jual beli di situ, maka unsur ini pasti terjadi. Ya pasti terjadi, kenapa? Pasti akan ada yang diuntungkan dan akan ada yang dirugikan. Ya, sebaliknya kalau nasabah sudah membayar ya sekian lama gitu ya, tetapi dia tidak menerima uang apa-apa, ya dia menganggap dia sudah bayar tapi dia tidak mendapatkan nilai investasi dan tidak mendapatkan manfaat asuransi apapun ya, dan nilainya hangus. Nah, ini kan juga mengandung unsur yang merugikan orang lain gitu ya. Nah, maka dengan pola mentransfer risiko ya kepada pihak perusahaan asuransi, disitulah yang mengakibatkan terjadinya ya perjudian gitu ya, terjadinya sebuah maisir atau perjudian yang dalam arti bahwa peserta dapat untung bisa juga dapat menjadi rugi, atau sebaliknya ya, nasabah baru bayar 3 juta ya dapat klaim 1 miliar, akhirnya perusahaan asuransi yang dirugikan. Nah, ini yang tidak diperkenankan dalam praktek asuransi ya, asuransi konvensional khususnya. Tapi kalau dalam asuransi syariah itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena memang balik lagi kepada akad yang sudah kita bahas, bahwa ketika menjadi peserta asuransi syariah, peserta telah mengakadkan diri untuk ya membayar sejumlah dana tabaruk, dana ta'awun untuk dana
bersama, ya, dana klaim bersama, dana yang akan diberikan santunan kepada sesama anggotanya, sama pesertanya mengalami musibah. Maka terbebas, ya, tidak terjadi yang namanya untung rugi di sini, tidak terjadi yang namanya judi. Kenapa? Ya, dalam hal ini mereka sudah saling sama-sama mengakadkan diri untuk membayar iuran, ya, membayar iuran anggota sebagai peserta untuk saling membantu di dalam sebuah komunitas yang disebut dengan asuransi syariah, seperti itu, ya. Oke, tentang riba, ya, tentang riba juga ini saya nggak bahas tentang definisinya karena keterbatasan waktu kita tinggal 10 menit, ya. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa riba itu dilarang, ya. Larangan tentang riba itu banyak sekali, ya. Ada surat Al-Baqarah 275, ya, ada juga 276, ya. Kemudian juga intinya Allah SWT, ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan sesuatu transaksi yang mengandung riba, ya, jual beli yang mengandung riba. Ini poinnya dilarang, ya. Kemudian Al-Imran 230, intinya poinnya bahwa hadis-hadis yang melarang tentang riba pun banyak sekali, ya, yang melaknat orang yang melakukan riba, ya. Kemudian orang yang makan riba, ya, orang yang menjadi saksi, ya, agen-agen yang masih jualan asuransi konvensional gitu, ya. Ya, ini kan kena riba juga jatuhnya karena sebagai penulisnya dan saksinya, ya, dan ini dilarang secara tegas, ya, oleh Rasulullah. Rasulullah melarang, Allah melarang, Rasulullah juga melaknat, ya. Jadi ini yang memang harus kita tinggalkan, harus kita jauhi, ya, untuk jangan sekali-sekali lagi kita memasarkan asuransi yang konvensional. Kenapa? Karena ada riba. Riba itu dosanya besar sekali. Nah, ini perlu saya sampaikan di sini sehingga kita di komunitas ini yang memang fokus kepada asuransi syariah tidak lagi memasarkan asuransi yang konvensional karena itu sangat tegas sekali larangannya, gitu, ya, karena mengandung riba. Kenapa mengandung riba? Nah, ini yang hari ini mau saya jelaskan, ya. Oke, saya langsung kepada asuransi yang mengandung riba saja, ya. Itu penjelasannya cukup panjang kalau kita bahas masalah pengertian dari riba. Oke, prakteknya bagaimana sih prakteknya dalam asuransi? Riba fadl yang pertama. Jadi kalau, ya, di sini ada perusahaan membayar kepada nasabah atau ahli waris uang yang disepakati, ya, dalam jumlah lebih besar dari nominal premi yang diterima. Ya, premi 1 juta yang dibayarkan dan menerima uang klaim 1 miliar. Nah, ini disebut dengan riba fadl, ada kelebihan di situ, ya. Kemudian riba nasi'ah adalah bila nasabah membayar premi dan perusahaan membayar klaim sebesar premi, ya, sama nilainya, ya. Namun bayarnya nanti, ya, enggak sekarang, ya, nanti setelah terjadinya klaim begitu. Maka ini mengandung riba nasi'ah, riba penundaan. Ya, karena kenapa itu terjadi? Karena balik lagi, ya, asuransi konvensional itu akadnya adalah tukar menukar tuh, ya, tukar menukar, jual beli. Karena memang dia membeli polis, poinnya di situ membeli polis mendapatkan manfaat, ada tukar menukar di sana. Tukar 100 juta dengan 1 miliar. Nah, ada riba di situ, gitu loh. Itu yang tidak diperkenankan. Lah bedanya dengan syariah bagaimana bedanya? Ya, bedanya dengan syariah adalah, ya, bahwa asuransi syariah itu tidak lagi mengandung riba. Karena kenapa? Ya, karena balik lagi kepada akad di awal, ya. Asuransi syariah punya akad bahwa di situ sesama anggota, sesama peserta sudah menyatakan diri untuk saling ta'awun, saling tolong menolong, gitu, ya, sesama peserta. Jadi tidak terjadinya lagi namanya riba di sana, gitu, ya. Mungkin nanti kita akan bahas secara detailnya next aja. Ini saya mengejar waktu, ya, 3 menit lagi ini Zoom kita akan terputus karena mau dipakai apa namanya pagi ini ada daily booster, ya. Yang keempat ada namanya az-zulm, ya, kezoliman. Kezoliman, ya, dilarang, ya. Jadi kalau sampai ada yang terzolimi di sini, ya, baik nasabah, ya, ataupun pesertanya, maka ini juga tidak diperkenankan. Maka jangan sampai, ya, nasabah tuh terzolimi oleh kita sebagai agen atau apalagi sebagai oleh perusahaan asuransi, gitu, ya. Nah, ini dalam menentukan premi, dalam menentukan produk dan seterusnya, dalam memberikan informasi juga jangan sampai yang merasa nasabah terzolimi karena kita tidak memberikan penjelasan yang benar. Oke, itu poinnya, gitu, ya, bahwa di sini berlaku zolim itu tidak diperkenankan dalam bermuamalah. Ya, praktek zolimnya seperti apa? Contoh di sini, ya, peserta tidak dan perusahaan saya tidak memberikan transparan, ya, memberikan informasi secara transparan, ya, sehingga peserta hilang haknya, gitu, ya, tidak memberikan servis yang baik juga,
ya dengan janji-janji yang telah dijanjikan atau menggelapkan uang nasabah, ya termasuk juga tidak memberikan upah kepada apa namanya agen atau karyawan, ya. Kemudian dalam hubungan pemilik modal, umpama di sini ya tidak amanah, ya, sehingga perusahaan rugi nantinya. Nah di situ kan ada kezoliman yang merugikan nasabah. Ya kita tahu ya berapa perusahaan asuransi yang menzolimi nasabahnya, yang menzolimi anggotanya, menzolimi karyawannya. Ya karena kenapa? Ya dana-dananya yang tidak jelas hilang kemana. Nah ini yang jangan sampai terjadi. Kalau terjadi seperti ini pasti itu adalah melakukan kezoliman yang besar kepada nasabah-nasabahnya. Ya riswa adalah suap ya. Eh, Tidak diperkenankan juga biar dia closing kita